Shalom saudara, kita mengucap syukur buat hari ini Tuhan sudah memelihara sepanjang malam. Nah, renungan pagi ini terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 yang berbunyi demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Saudara, Ulangan 28 ini diperuntukkan kepada orang Israel selama mereka di padang gurun selama 40 tahun. Nah, perintah tadi yang diberikan Tuhan melalui Musa adalah jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diberkati dan seterusnya. Saudara, ini merupakan hukum perintah, saudara, jika maka. Perintah yang bersyarat, hukum yang bersyarat. Jikalau orang Israel mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka berkat-berkat yang dituliskan tadi akan digenapi dalam kehidupan orang Israel. Tetapi, saudara, apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ketika Stefanus berkhotbah, Bapak Ibu boleh lihat di situ, Kisah Rasul 7 ayat 42 sampai dengan 43 yang berbunyi demikian. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hei kaum Israel? 43, tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Saudara, kalau berkat dilakukan, saudara, diberikan, diterima, harusnya perintahnya juga harus dilakukan. Biasanya orang kalau ada iming-imingnya, maka mau melakukannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara, orang Israel tidak melakukannya. Bahkan Kisah Rasul tadi mencatat selama 40 tahun mereka tidak dengan setia mendengarkan suara Tuhan. Tidak setia beribadah kepada Tuhan. Malah sebaliknya mereka menyembah dewa Molok, mereka menyembah dewa-dewa berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Apakah kita melakukan ketaatan itu dengan syarat? Kalau ada syaratnya kita mau melakukan. Kalau tidak ada syarat-syaratnya kita tidak mau melakukan. Saudara, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita, dia melakukan ketaatan tanpa syarat. Rasul Paulus juga mentaati perintah Tuhan, mentaati panggilan Tuhan, mentaati untuk pelayanan, itu pun juga tanpa syarat. Kenapa saudara? Kita mundur ke belakang. Di dalam kitab Kejadian, dosa yang utama, dosa yang pertama adalah ketidaktaatan. Demikian juga saya dan saudara. Kita tidak boleh ingin dapat berkat, lalu kita taat. Tidak, saudara. Kita tetap taat. Walaupun seolah-olah tidak ada berkat. Tidak ada jaminan, janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Karena sesungguhnya ketaatan orang Kristen, orang percaya pada masa kini adalah ketaatan yang tanpa syarat. Contohnya Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Tapi itu pun dia tetap harus mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan, tidak pakai syarat. Saya dan saudara harus memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Haleluya. Amin.